Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang VL yang memberikan inspirasi dan manfaat bagi orang ramai. Hari ini dalam sejarah bangsa Indonesia mengenal kembali para ulama yang berjuang dalam merebut kemerdekaan dan membentuk sebuah perkumpulan ulama yang menjadikan perkumpulan ini berpengaruh di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Bila berbicara Nahdlatul Ulama, maka yang terbesit dalam pikiran kita adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Namun kita lupa bahwa ada ulama lain yang terlupakan. Mari kita simak video ini. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe dan tekan loncengnya. Apabila video ini menarik, jangan lupa di share ke media sosial agar channel ini bisa bermanfaat bagi orang ramai. Ulama ini dikenal dengan Kiai Haji Ridwan Abdullah. Beliau adalah seorang pendakwah yang sangat gesit dalam menyebarkan ilmu agama. Beliau selalu berdakwah keliling dari desa ke desa lain. Namun, Kiai Ridwan Abdullah tidak memiliki pesantren seperti ulama lain. Beliau lahir di Surabaya pada tanggal 1 Januari 1884. Semasa kecil, beliau belajar di sekolah dasar Belanda. Setelah tamat, beliau lanjut menyantri di berbagai pondok pesantren di Jawa dan Madura. Di antaranya pesantren Buntet Cirebon, Siwalan Panji Buduran Sidoarjo, dan pesantren Syekhona Khalil Bangkalan Madura. Semenjak selesai nyantri, Kiai Ridwan Abdullah melakukan pelayaran ke Tanah Suci pada tahun 1901 dan bermukim di sana selama 1 tahun. Dari Mekah langsung pulang ke tanah air untuk melanjutkan dakwahnya. Beliau meninggal dalam usia 78 tahun sekitar tahun 1962. Selain dikenal sebagai ulama, Kiai Ridwan Abdullah juga dikenal sebagai seorang seniman dan kaligrafi. Bisa dilihat dari bangunan Masjid Kemayoran, Surabaya. Selain itu juga, beliau merupakan perancang logo lambang Nahdlatul Ulama yang saat ini kita lihat di berbagai perhelatan NU. Awal mula dikenal lambang NU terjadi pada perhelatan Muktamar Nahdlatul Ulama di Surabaya pada tahun 1927, tepatnya di gedung Hotel Penele. Pada perhelatan tersebut, warga Surabaya dan peserta muktamar tercengang melihat lambang Nahdlatul Ulama tersebut. Dalam majelis khusus, Kiai Ridwan Abdullah menjelaskan arti lambang Nahdlatul Ulama. Pada majelis tersebut, Kiai Ridwan dengan penuh hikmat menjelaskan bahwa sebelum melukis lambang Nahdlatul Ulama, dia terlebih dahulu bermunajat dan sholat istikharah, meminta kepada Allah agar diberi petunjuk. Alhasil, dalam tidurnya beliau bermimpi melihat sebuah lukisan yang sangat jernih. Bentuknya sama seperti dengan lambang Nahdlatul Ulama yang bisa kita lihat saat ini. Setelah mendengar paparan dari Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Hasyim Asy'ari merasa lega dan puas. Kemudian beliau berdoa dan bermunajat. Dalam doanya berkata, mudah-mudahan Allah mengabulkan harapan yang dimaksud di lambang Nahdlatul Ulama. Tidak hanya sampai di situ, beliau berjuang. Kiai Ridwan Abdullah tidak bisa kita lupakan karena beliau juga turut andil dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam sejarahnya, Kiai Ridwan Abdullah ikut tergabung dalam barisan Sabilillah. Pengorbanan Kiai Ridwan Abdullah tidak sedikit. Seorang putranya gugur dalam perang yang tergabung dalam peta pembela tanah air. Pada tahun 1948, beliau ikut berperang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia sehingga pasukannya dipukul mundur sampai ke Jombang. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini sangat erat dalam perjuangan para kiai yang ikut andil dalam memerangi dan memukul mundur pasukan penjajah Belanda.
Jasa Kiai Ridwan Abdullah tidak hanya dalam membentuk lambang Nahdlatul Ulama, namun lebih daripada itu. Inilah beberapa profil singkat Kiai Haji Ridwan Abdullah yang banyak sekali memberikan pelajaran dari profil singkat ini. Bila ini sangat bermanfaat, jangan lupa di like dan di subscribe. Bila ini menarik dan memberikan ide video selanjutnya, silahkan komen di bawah ini.